nyalain. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Siang. Siang, Pak. Pak. Siang. Belum mulai ya? Apa kabar, Pak? Baik. Belum mulai. Sehat-sehat selalu ya, Pak. Ya. Selamat ulang tahun.
Ada di YouTube. Kalau rekam ini, wah, boleh. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu bicara mengenai
silakan kepada ibu duduk kembali. Sekarang telah tiba waktunya kita memasuki renungan. Jadi silakan kepada rekan yang harus pada tergambar waktu dan tempat duduk semua. Merupakan satu bagian dari firman Tuhan. Untuk itu kita akan masuk terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang mengasihi kami bersyukur bahwa pada siang menjelang sore kami bersama-sama sebagai keluarga besar dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha diizinkan oleh Tuhan merayakan Natalis yang ke-11. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang 11 tahun lalu. Lanjutkanlah kasih setia Tuhan dan pemeliharaan yang ajaib pada kehidupan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Kami ingin merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, di mana kami diingatkan akan satu tema, hukum hadir melengkapi hidup manusia. Tuhan, demikian doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hadir melengkapi dan untuk itu saya ingin mengajak kita memperhatikan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Pokok 3 ayat 16 sampai dengan 17. Demikian Pokok 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Dan tentunya nanti akan tema atau kuliah terbuka yang dilakukan hukum hadir melengkapi tentang hukum, dan saya yakin bahwa hukum adalah untuk kepentingan manusia dan bukan manusia untuk kepentingan hukum. Itu dua hal yang berbeda. Hukum adalah untuk kepentingan manusia. Markus 2 ayat 27, di mana Yesus berkata, hari Sabat dijadikan untuk manusia
sesuatu yang salah. Indeks. Yang kedua adalah judex. Tapi ketika kita mengambil keputusan yang salah, dia akan menghakimi kamu bersama. Tapi ketika kita melanggar judex itu, maka ada aspek yang ketiga, vindex. Dia membalas, timbul gelisah, timbul rasa bersalah. Itulah fungsi dari sunedesis, indeks, judex, dan vindex. Katakan adalah yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Kalau saudara perhatikan di situ di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16. Orang-orang yang melanggar ketidakadilan itu disebut dengan orang jahat, tapi di sini dalam teks kita tidak kelihatan, tapi dalam bahasa Ibrani kelihatan, yaitu kata haresa. Haresa dan kata keadilan adalah hasedek. Jadi ada permainan yang menarik antara haresa dan hasedek. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Orang yang tidak melakukan hasedek, melakukan keadilan, dikategorikan sebagai haresa, sebagai orang jahat. Jadi orang jahat itu artinya dia melanggar hati nuraninya, melanggar sunai desis, lalu kedua melanggar firman Tuhan. Dan yang ketiga, hukum yang ditetapkan oleh negara. Jadi kalau kita perhatikan konteks dari Pengkhotbah 3 ayat 16, di tempat pengadilan, maka di dalamnya ini mengandung 3 elemen penting. Di situ ada orang-orang yang punya hati nurani, tetapi melanggar hati nuraninya. Melanggar apa tadi? Indeks, judex, dan vindex. Kemudian di tempat pengadilan kan ada sumpah atas nama Tuhan. Melanggar firman Tuhan dan yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh negara. Maka di situ orang dianggap melakukan dalam kategori haresa. Nah, saudara-saudara, sekarang kita temukan ketidakadilan. Apa yang dikemukakan oleh kita Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 merupakan sesuatu yang begitu konkret dalam kehidupan kita. Di mana di tempat keadilan justru dipenuhi orang-orang dikuasai oleh haresa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau realita itu begitu gampang dipraktekkan oleh pengadilan di negara kita bertanya, kira-kira kalau saudara nanti berada di tempat-tempat itu, saudara berada di kelompok yang mana? Apakah saudara tetap mempertahankan sebagai hasedek, atau saudara berubah menjadi haresa itu? Nah, kita mengetahui saudara-saudara bahwa yang disebut dengan haresa itu ironisnya adalah orang-orang yang mengklaim dirinya sangat religius alias benar. Jadi kita punya gambaran yang menarik bahwa orang jahat itu bukan hanya kriminal yang melakukan kejahatan yang jenis crime, tapi orang jahat ini adalah orang-orang yang dari fisiknya baik. Dari tingkah lakunya sangat religius, dia sangat ritual, dia menjalankan keagamaannya, tetapi dia melanggar prinsip hasedek. Dia melanggar prinsip indeks, judex,
Vindex adalah bagian dari institusi hati nurani atau sunai desis, dan tentunya melanggar hukum negara yang sudah ditetapkan, yang sudah disepakati. Jadi kalau demikian, kita yang ada di Fakultas Hukum ini, saudara sedang bermimpi atau mempunyai visi apa? Kalau saudara hanya menjadi bagian dari Harisa, kira-kira Universitas atau Fakultas Hukum di tempat ini gagal. Tapi kalau kita memang mempunyai komitmen bahwa nanti saya atau kita semua ingin berada di dalam posisi hasedek, maka inilah sesuai dengan prinsip nilai-nilai yang kemudian dimenangkan oleh Universitas, yaitu integrity, care, and excellence. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berada di dalam satu sistem, dan seringkali orang-orang baik ini kalah. Jadi mengapa itu kalah? Oleh karena orang-orang Harisa itu mampu membuat suatu networking, mampu membuat satu sistem relasi yang memperkuat dan saling mendukung. Dan kesalahan dari para hasedek adalah mereka orang-orang baik yang tidak pandai membuat networking untuk kelompok orang hasedek. Oleh karena itu mereka selalu kalah. Sistem yang salah harus dihadapi dengan sistem yang benar. Sistem tidak bisa Anda lawan secara personal. Dan karena itu pendidikan di Fakultas Hukum ini apakah juga melatih kita untuk hidup di dalam satu latihan, networking, membuat sistem supaya saudara ketika berjuang itu tidaklah berjuang seorang diri. Oh, saudara hebat, pintar sekali, IPK 4, saudara punya keberanian, lalu saudara melawan sistem, saudara menang? Kalah. Jadi artinya apa? Jadi artinya Fakultas Hukum ini juga melahirkan orang-orang yang mempunyai kemampuan kolaboratif, yang sinergis, yang menjadi satu sistem, menjadi rekan kerja yang punya komitmen untuk menegakkan hasedek melawan Harisa. Maka di dalam konteks ini kita akan hadir sebagai insan-insan yang memang dipanggil oleh Tuhan menegakkan hukum dalam rangka untuk melengkapi hidup masyarakat supaya masyarakat kita hidup di dalam keadilan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Selamat. Saya dengan disampaikan keputusan dari Universitas kita. Selanjutnya kita akan mengangkat lagu pujian hasil dari Kongres. Thank you.
untuk membuka dan waktu dan tempat itu. Kami ingin mendasarkan seluruh acara ini di dalam kuasa-Mu, di dalam nama-Mu yang suci. Berkati supaya Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha mampu melengkapi dengan kekayaan hikmat dengan segala berkat, dengan segala penyertaan yang mereka butuhkan di tengah-tengah persoalan dan pertumbuhan serta tantangan yang ada. Berkati seluruh pimpinan, baik Bapak Dekan dan seluruh jajarannya dan seluruh dosen serta karyawan dan para mahasiswa. Kami percaya Tuhan, pasukan memimpin Fakultas Hukum ini setelah tahun lamanya. Maka pada tahun-tahun ke depan dia akanlah semakin berlimpah-limpah bagi dalam segala pengetahuan hikmat, kasih karunia maupun jumlah orang-orang yang akan dipercayakan untuk studi di tempat. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Perkenalkan, nama saya Justitia, selaku pembawa acara di rangkaian acara kita hari ini. Tentunya saya mengucapkan selamat datang acara 11 tahun di Natalis Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, baik yang online maupun yang dari tempat, dan juga kepada teman-teman mahasiswa yang telah mengucapkan untuk datang pada hari ini dan juga berpartisipasi dalam rangkaian acara pada hari ini. Namun sebelumnya, sebelum memulai acara kita hari ini, mari kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Marka Tersebut. Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa yang berada di tempat,
Sebelumnya, kami ingin menyampaikan informasi bahwa dalam rangkaian acara ini, panitia dan para hadirin di tempat ini telah melalui serangkaian dari protokol kesehatan, yang dimana dimulai dari pengecekan suhu tubuh, kewajiban untuk menggunakan masker, menjaga jarak atau social distancing, dan juga penyemprotan disinfektan kepada alat-alat yang dipakai, yang mana di sini kami mengupayakan untuk melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Dan juga di sini kami ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu di tempat dan juga teman-teman semua, baik yang online juga, kita akan ada door prize di sini nanti untuk 8 orang pemenang, dan juga nanti akan diuji secara online, jadi akan diuji secara acak. Jadi untuk teman-teman bisa siap-siap untuk yang mendapatkan undangan secara fisik, bagi Bapak dan Ibu bisa langsung mengecek nomornya di undangan tersebut. Dan yang bagi mendapatkan undangan online, teman-teman semua bisa cek di email masing-masing. Jadi kalau memperhatikan nomor undiannya, nanti ketika waktu bagian door prize, jadi teman-teman bisa langsung mengetahui nomor teman-teman semua. Nah, baik, langsung saja. Selanjutnya akan ada laporan dari Dekan Fakultas Hukum kepada Bapak Fiat SKM. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan dosen, mahasiswa, terima kasih yang sudah hadir, baik yang online, yang terhormat, jika ada ketua atau pengurus yayasan, ketua Universitas Maranatha, Ulang, Tahun, Justitia Maranatha, ketua Selamat Maranatha, pimpinan fakultas di Universitas Maranatha, ketua Fakultas Hukum, para guru besar Universitas Maranatha, Profesor Alim Salmoli yang membantu, juga di Sorokati Hadir. Pada mahasiswa dan semua undangan yang saya hormati, khususnya dosen-dosen yang selama ini membantu Fakultas Hukum ini sampai di umurnya ke-11. Begitu juga kepada Tuhan yang Maha Esa, di saat kondisi yang sangat membingungkan ini di tahun 2020 ini, saya harus melaporkan Fakultas Hukum Universitas Maranatha kita masih berdiri dan kita baik-baik saja, walaupun kondisi sangat rumit ya. Saya juga dosen yang selama ini mengajar matematika merasa kebingungan ketika harus bersamaan. Saya tidak siap, tapi semua diberi siap. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun terutama kepada Ibu Linda yang saya sangat banggakan. Saya selalu ingat Ibu Maranatha, salah satu pendiri bersama Bapak Justitia terakhir. Pokoknya ada di lorong Fakultas Hukum tetap abadi. Saya di situ tidak akan pernah lupa. Ini hasil jasa-jasa dari tidak lain Ibu Linda yang mendirikan dan jeripayah. Sampai detik ini saya juga masih banyak konsultasi dengan Ibu Linda. Saya mewakili Fakultas Hukum dengan Universitas Maranatha menyambut untuk mahasiswa baru dan kepada orang tua yang mempercayakan mahasiswanya kepada kami. Sampai saat ini mahasiswa yang tercatat di angkatan 2020 ada sekitar 65
saya tersentuh dari Pak Pendeta soal penyakit, soal apakah ini hukuman atau bukan, apakah kita juga memang harus harus. Tapi ini mungkin kesempatan bagi Fakultas Hukum Maranatha memberikan perbedaannya, makna aslinya kita bisa sampaikan. Sejauh ini Fakultas Hukum Maranatha bahkan saat pandemi ini kegiatan Gila. Kalau hitungan yang tahun ini nggak mungkin setahun, karena kan kita udah dinilai tuh setengah tahun. Setengah tahun pun itu kan dengan direktorat yang sebelumnya, kayak aku waktu itu masih kabit IO, kakak masih sama IO gitu. Nah, Udah. Tadi yang ini. Kalau misalnya mikrofonnya yang apa sih paling atas tuh? Kemarin kita terdiam, kita memakai itu tidak bisa apa-apa. Saya yang hobinya kemudian keluar keluyuran, tidak bisa kemana-mana. Saya juga di tahun ini mengalami kejadian yang cukup seru ya, karena saya juga sebagai dekan rencananya agak mendadak, karena saya sampai di akhir Maret sampai awal April saya sudah beli tiket, saya sudah beli tiket, isi koper, beli koper baru untuk kuliah mengejar Profesor Airin, calon pembimbing saya. Profesor Airin juga mengenal proses saya ngobrol dengan Profesor Airin, Profesor saya tidak bisa pergi kemana-mana, batal. Lalu tidak lama orang tua saya, ibu saya meninggal. Ternyata mungkin apakah sakit itu dosa? Saya juga selama tahun ini penuh. Apakah sakit itu berdosa? Apakah memang saya patah juga? Saya punya cita-cita melahirkan mama saya yang tidak punya kecil, punya rumah di Bali untuk pensiun. Lalu kebeli tanahnya sebelum meninggal. Saya di situ merenung gimana Tuhan? Mau ngasih waktu 1 tahun lagi, mungkin bilangnya kemudian. Apa? Terus saya juga merenung ketika proses pemilihan dekan, saya sempat ngobrol juga sama Pak Daniel, di akhir kita bertiga, saya tidak merasa pemimpin, kita bertiga dekannya di fakultas ini, termasuk Ibu Linda, tetap jadi bayar-bayar gitu ya, menjadi asas gitu ya, secara organisasi saya padanya usaha tapi juga menaungi menjadi asas dari nilai-nilai. Saya di situ juga selama ini pertumbuhan jadi dekan, jadi jangan maju apa usah. Karena saya dulu sama Pak Daniel di tempat terakhir, sama-sama tuh Pak Okta, saya mau Pak Okta yang ada di sini, yang sudah tidak ada, kita bertiga punya visi besar untuk menjadi pimpinan di fakultas ini, kita punya visi besar. Tapi tidak begini caranya. Apalagi sekarang dari kondisi pandemi. Saya tidak merasa jadi dekan juga, saya tidak merasa punya kantor karena sejak dilantik pun saya juga dilantiknya tidak merasa dilantik. Seperti mimpi aja gitu, aneh ya. Tapi saya ketemu Pak Pendeta juga didoakan. Tapi rasanya filmnya nggak dapat karena anak muda katanya jadi resminya dilantik. Gitu. Tapi ternyata tahun ini cukup unik. Menyusun susunan organisasi, terima kasih dosen-dosen yang masih mau bekerja sama dengan Fakultas Hukum, jadi kepala penelitian, kepala. Karena sama-sama sebetulnya kalau misalnya secara manusia malah lebih baik jadi dosen aja. Tapi terima kasih kita pada yang semua yang ada di sini masih mau bantu. Dan ternyata di akhir-akhir ini seru sekali. Saya terharu lihat anak saya juga, anak saya panitia DPR aktif sekali bersama Pak Daniel mengadakan banyak kegiatan. Di saat saya sempat energinya habis ya, saya pikir alhamdulillah tahun ini kalau anak muda skip aja, tunggu lewat tahun ini mesti. Tapi nggak bisa ya, sudah itu mungkin nggak boleh. Tapi di situ dikuatkan dua hal seperti apa? Membayang-bayangin saya mengingatkan selalu Pak ini udah belum oh ya
Bu Evi juga yang sudah ada di saat Fakultas Hukum berdiri sebelum saya berada, yaitu juga Pak Eka, Bu Evi, itu di Fiat, itu Fiat itu ada. Bu Evi juga terima kasih atas di tahun ini Bu Evi akhirnya tidak menjadi kepala daerah lagi, tapi saya sangat terima kasih atas keberhasilan itu. Dan sampai saat ini juga masih, walaupun tidak secara itu, saya merasa senang sekali. Tanpa terasa ya Bu Evi tetap memperhatikan dan mengingatkan. Nah ini sudah belum saya juga kadang lupa lagi ya Bu Evi. Sekarang sudah ada tempatnya Pak Iko, juga kami. Kita tim yang baru, kita mau kerjasama semuanya. Di tahun ini Pak Masiraya luar biasa. Yang paling cepat yang paling laptop 300. Pak Masiraya kita harus close ya, itu cukup besar. Pak Masiraya itu masuknya di belakangan dari saya, tapi menurut saya dari kualitasnya. Saya yang terlalu malas di akhir tahun kemarin sempat ditanya Pak Imam, Pak mau ditambahkan lagi, padahal saya keluar fokus saya mana. Adalah kebetulan pada itu yang saya kemarin. Tapi saya kadang memberi semangat, mengingatkan saya oh ini harus semangat loh. Karena ngomong dari uang aja, kan jadi dosen juga harus memperhatikan padanya juga sedang proses ya pada ini sudah proses mereka juga sedang proses. Ibu Lida, kita perhatikan di ibu besar ya Bu, kita sudah nanti-nantikan karena dari ibu besar dengan Ibu Lida. Sebetulnya yang bisa dilaporkan tidak banyak karena di dalam 2020 tidak terlalu banyak yang bisa dibicarakan. Semuanya berbeda-beda, tapi kita tetap aktif, kita membina kerjasama, menjalin kerjasama yang cukup baik dengan organisasi yang sudah lama, contohnya Kadin yang sudah berlangsung. Lalu yang baru-baru dengan PPU, dengan Kominfo, dan yang sedang kita itu yang dari Justitia, perjuangan dirinya kita akan teruskan dengan MU, dengan masyarakat asing, dan dari saya hasil berkelana dari kalau pemimpin S3, saya dapat Profesor Airi, Profesor Airi sudah mengirimkan draft modul pengajaran kuliah jauh dengan beliau. Mungkin akan menjadi justru setelah tahun ini mungkin akan menjadi kebangkitan Fakultas Hukum Maranatha menjadi sesuatu yang cukup unik, yaitu hampir semuanya jalan karena semuanya tidak yakin saya bisa, jadi semuanya cemas, jadi semuanya concern sama fakultas ini. Kalau zaman Gerindra, saya pada dia membahas apa itu namanya masih ada Gerindra. Sekarang Gerindra concern sama saya, tapi sudah cek track dulu tadi pagi gitu. Yang lain itu, ini semua justru saya terkejutnya Fakultas Hukum ini diberkati atas dia sendiri juga, kebaikan sendiri, dosen-dosen yang punya kepemimpinan yang sangat baik, yang selama pandemi ini jarang komunikasi secara bisa aktif, tapi masing-masing bisa informasi terlaksana. Contohnya hari ini juga biasa kali yaitu yang dibina oleh Pak Natalis, tidak terlalu banyak tapi tepukannya dan ideal menurut saya. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada dosen-dosen LB, saya akan kembali berterima kasih walaupun sempat saya sampaikan di pertemuan. Kalau bukan Bapak Ibu semuanya tidak akan sampai Fakultas Hukum Universitas Maranatha di tahun ke-11 ini dengan mahasiswa yang terus bertambah, mahasiswa yang aktif, dan kualitas bertambah, bisa dicek secara mutu yang dites langsung, juga kemampuan berbahasa Inggrisnya. Sebetulnya itu semangat, itu modal untuk dosen-dosen untuk tetap semangat, pembina ini bahwa masa depan cerah. Yang penting kita semangat, ini adalah rumah kedua kita. Mungkin itu saja laporan dekan yang saya sampaikan. Mungkin yang lainnya bisa dibaca di lampiran. Selamat di Natalis ke-11. Kita hari Fakultas Hukum Universitas Maranatha. Prinsip Omnia Veritas, Fiat Justitia, Fiat Justitia, Fiat Justitia.
Baik, rekan-rekan, mohon maaf saya tidak mendengar. Mungkin giliran saya untuk memberikan kata sambutan ya. Ini kan pas dia ngomong, saya udah Ngomongnya bentar. Pak, sudah bisa Pak Robi? Baik, mohon maaf tidak terdengar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada yang terhormat pengurus serta Dewan Pembina serta pengawas DPTKM. Di sini mungkin tadi Pak Prof. Krismono serta mungkin Pak Arief juga hadir. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Pak Kris dan Wakil Dekan, kepada yang terhormat Kapoldi Fakultas Hukum, Kapoldi serta wakil, serta mungkin ada di sini juga yang hadir rekan-rekan mahasiswa maupun para tamu undangan lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkan saya mewakili Universitas juga, serta dalam hal ini Pak Rektor yang tidak dapat hadir pada kesempatan ini karena beliau sedang ada sidang untuk mahasiswanya. Di sini saya sangat bergembira tentunya di tengah pandemi seperti saat ini pun Fakultas Hukum berulang tahun yang ke-11 dan saya pikir ini cukup menyenangkan walaupun dalam situasi online sekalipun. Saya sangat mensyukuri berkat Tuhan kepada Maranatha dan khususnya kepada yang sedang berulang tahun Fakultas Hukum. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan bagi saya secara pribadi untuk mewakili Pak Rektor di dalam kata sambutan kali ini. Juga pada yang terhormat tamu kita nanti di orasi yaitu Miss Iren Kalboli yang telah memberikan waktunya untuk memaparkan orasi ilmiahnya pada kesempatan kali ini. Dan kembali kepada arahan Pak Rektor, karena Pak Rektor menginginkan universitas ini berjalan dengan prinsip AIS. AIS tentunya yang kita kenal yaitu Integrity, Care, and Excellence, tetapi juga tambahan daripada arahan beliau yaitu kolaboratif dan juga yang bersifat saling bekerja sama di dalam era seperti saat ini. Oleh karena itu, Fakultas Hukum tentunya di usia yang ke-11 ini, saya yakin dan percaya akan tetap mengembangkan sayapnya, dan saya juga melihat banyak tenaga-tenaga muda yang sangat baik dan terampil di dalam mengembangkan Fakultas Hukum ke depannya nanti. Juga saya berharap prestasi yang telah didapat selama ini tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Banyak perlombaan yang didapat ya, seperti debat dan perlombaan lainnya. Tetap semangat untuk para adik-adik mahasiswa dan tetap berkarya walaupun kita menghadapi berbagai permasalahan kendala, tetapi saya percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan masih ada bagi kampus kita dan bagi Fakultas Hukum. Dan akhir kata saya ucapkan selamat Berdis Natalis yang ke-11, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan selanjutnya kita akan memulai prosesi pemotongan tumpah yang akan dilakukan bersama-sama oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum kita dan juga kepada Bapak Pendeta Yohanes Bapak. Dan yang pertama kita akan bersama-sama melakukan prosesi pemotongan tumpah.
untuk merayakan ulang tahun yang ke-11 dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Ya, untuk sudah didorong oleh Universitas Fakultas Hukum yaitu Bapak Justitia. Ini sebagai simbol dari kita yang bersama-sama bersyukur dan merayakan ulang tahun ke-11. Dan juga Bapak Pendeta. Baik, selanjutnya seperti yang sudah ditunggu oleh partisipan yang ada pada hari ini dan juga teman-teman mahasiswa, kita akan langsung mengadakan pembagian door prize pertama nih. Jadi di door prize pertama kali ini akan ada 50.000 pulsa OVO untuk 4 orang pemenang. Jadi nanti buat teman-teman semua nomor isi dari sekarang berapa nomor semua dan juga berapa nomor yang didapat oleh Bapak Ibu dosen. Nanti undiannya akan dilakukan secara acak. Jadi ketika nomornya langsung keluar bisa langsung konfirmasi di nomor yang di bawah yang gitu. Dan untuk yang ini bisa langsung angkat tangan saja kalau misalkan nomornya memang keluar. Jadi kita akan coba hitung untuk yang pertama kali. Ya, untuk dosis pertama selamat kepada nomor 122. Kedua bisa langsung konfirmasi nomor yang di bawah. Nomor yang sudah di-chat di ruang Zoom bisa langsung verifikasi ke sana. Untuk yang kedua, selamat kepada nomor 58. Bapak Ibu di sini ada yang nomor 58? Nggak ada ya, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang online bisa langsung yang nomor 58 tolong langsung cek ke pos untuk verifikasi nomornya untuk mendapatkan pulsa 50.000 pulsa saldo OVO. Nah, masih ada 2 lagi nih teman-teman semua, jangan khawatir, pasti berkebagian. Nah, untuk selanjutnya, selamat kepada nomor 205. Tentunya bisa langsung cek dan verifikasi ke posnya. Dan untuk yang keempat, selamat kepada nomor 88. Bapak Ibu dosen sini, ada yang nomor 88? Ya, ada juga ya. Berarti selamat kepada teman-teman yang online nih. Ini salah satunya dari teman-teman atau Bapak Ibu dosen, nomor 88 bisa langsung cek verifikasi ke pos. Nanti pos yang akan membagikan hadiahnya bisa 50.000 pulsa OVO. Tapi jangan khawatir, nanti masih ada door-prize lainnya. Nah, untuk teman-teman semua, selanjutnya kita akan masuk ke penyampaian orasi ilmiah dari Profesor Irene Fabri. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan penyampaian dari profil speaker dari Profesor Irene Fabri. Speaker kita hari ini dalam orasi ilmiah adalah Profesor Irene Fabri, di mana beliau education background-nya mendapatkan bachelor degree dari Fakultas Law dan University of Bologna. Beliau mengambil master degree di Law Department London School of Economics and Political Science. Beliau juga mengambil diploma Intermarco Center for Commercial Studies dari London, dan juga beliau memperoleh doktoratnya di Doctorate in Intellectual Property and Competition Law University of Fiat. Nah, memiliki academic experience seperti yang pertama menjadi profesor of taxation dan law tahun 2015 hingga sekarang, menjadi senior fellow di Universitas dari 2019 hingga sekarang, dan juga beliau menjadi beberapa fakultas fellow. Hello, this is Irene Fabri. Welcome to Maranatha University. Welcome to our Faculty of Law. Thank you so much for your time. Thank you so much
much for your opportunities to be a speaker in our event today at the 11th Natalis Fakultas University, Maranatha. Hello, student favorite. Hello. Enggak, Pak. Can you hear me now? You should be able to hear me. Can you? Yes, I can hear you. You need to allow me to share my screen. Oh. Udah bisa. Ya, dari Zoom, dari Zoom. Iya ini Pak, ini saya juga sambil dengerin nih, yang dari Texas A&M-nya nih. Ya. There we go. Iya. Bentar Pak ya, ini saya ada telepon lagi. Halo. Ya. Oke, sebentar. Hello, Mr. Natalis, can you hear me? Thank you so much for coming to Maranatha University. Thank you. Here, can we hear and be excited and encourage what you? You may present now. The moment is yours. Sorry, 1 second. I want to share my screen properly. So, hi, good afternoon. And first of all, I would like to extend my congratulations to the university, to the Faculty of Law. I would like to extend my personal thanks to Professor Kristen for the invitation, and to all of you at the Faculty of Law for the outstanding work you're doing for this very important milestone for your anniversary, your Dies Natalis, your birthday, the birth of your university, and the celebration for it. And it is my honor and my pleasure to be part of celebrate this important anniversary with you today. I was asked to give a lecture, and I have decided that I want to focus on how relevant what you as a university and as a Faculty of Law can do and are doing for the, for the advancement of business and investment, and the role of intellectual property, and the topics I teach, and also your dean is a specialist in this ecosystem. And so this is, of course, is your building. I cannot be there in Bandung with you today. I wish I could be with you today, but I also wanted to put that in, in a picture, in a slides, because then when you look at the mission of the Faculty of Law of the Maranatha University, you can read an understanding of business law and investment in Indonesia is very important, because the business activity and investment can run well when supported by good laws. Maranatha Christian University Faculty of Law was present to answer the challenge. Curriculum studies program that is designed to specialize in business law and investment concentration. The fundamental things that became guiding the course of business processes and a good investment. The Faculty of Law has a vision to become the academic community to participate in the growth of the legal order, which includes the rule of law,
legal institution and legal culture, and that is just and humane so as to improve the fulfillment of human dignity. And when I looked at this, the mission of your faculty, I clearly saw how important it is to have a discussion on intellectual property and the value that goes with it. Because when we think about intellectual property, which is my field, and a field that is becoming more and more relevant in Indonesia, we think about economic development. But economic development can't really go anywhere unless we have sustainable development. This is the map of the Sustainable Development Goals that have been adopted by the United Nations in 2015. There is lots of work to do, but intellectual property, business and investment law can actually help, and that clearly go to the mission of, I am Christian too, and I genuinely believe that it's ultimately our meaning and our mission. But I would say this is the mission that goes far beyond any religion. All humans should be united to give sustainable development, decent life, decent work, no poverty, access to health, dignity to every human being. And so I think here's where development and investment and business and law can work together to reach what is an ecosystem of good governance that is based on responsibility, on responsibility by those who govern us, by those who produce, by the innovators, and then in which intellectual property and the law can function to promote innovation, but innovation that is really focusing on social justice, redistribution, of course, profit, but profit to grow everybody, not just to grow a few at the expenses of everybody else. And I think, the question is, what is intellectual property and how does intellectual property fit with this ecosystem? And intellectual property, I like to define it, is that, it's a creation of many minds. It's teamwork, is the spark in one of the team members and the addition by many other team members. It's an incremental process. Innovation is never new and in a vacuum. It's always looking at ideas from others, making them better, making them new, a bit newer, changing a bit here, a bit there, and continuing to create and innovate. And so, IP relates to luxury watches, to phones, but, to cars, to toys. But of course, now more than ever, we think that the most important thing we need is a vaccine. The most important thing we need are medicines. I think that we always knew that, but now everybody knows that. Everybody, also the person who can drive a Ferrari, cannot really drive a Ferrari without a vaccine. And I think that's really has rebrought to the very core the value of our intellectual property system, what we need to do as a society, as a community, to make sure access to medicine, access to information, access to knowledge, access to technology, it's well balanced, and how the law and academia and the courses that we teach our students can help promoting economic development, economic innovation, which at the same time can help promoting social development, social justice, sustainable development, protect against too much climate change,
trying to create a society which is sustainable for everybody. And when we move to Indonesia, for example, we know how important is geographical indication, for example, in Indonesia. Here I have a map of the coffee areas in Indonesia, and I'm a major lover of Indonesia, and I am very sad I couldn't be in Bandung today. But I look forward to come soon. But Indonesian coffee, it's and here you have several of the geographical indication, is certainly something that I'm very keen of. And batik, it's you see I have batik, and this is actually from Bandung, and I have many batik, and I deeply love batik. And this textile, which is in many ways magical and very precious textiles with different designs from different places in your beautiful country, it's also an interesting example of how many levels of development and protection of intellectual property, geographical indication, and so on, can promote economic development in many areas, for example, in that of textile, and possible textile products, finished products like clothing and so on. Gojek, I think, is a great example of an application that was very much modeled after the Uber system. So Uber was the first to create a car sharing service. And then the Gojek creator understood early on that in Indonesia, perhaps rather than cars, motorbike sharing was more efficient considering traffic. And then look at what Gojek has became. It's one of the most exported product, actually service from Indonesia. Here in Singapore, we have Gojek. In several other countries, there is Gojek. And then Gojek is branched off in several other businesses, all based on delivery. And so that again shows the importance of creativity, the importance of innovation, of thinking a bit outside the box, but also if Uber could have patented the idea of car sharing and any similar idea, then of course we could not have had a Gojek. And it's really important to have a Gojek and then another similar company and another similar company, so we have also competition in the marketplace, because competition drives more innovation and a higher level of innovation, because of course prices remain more stable, there is more competition, so we have a bit less price high because there is no monopoly, but at the same time competing on quality becomes more convenient than just competing on innovation, on pricing. And when you look at, and these are slides, these are numbers from, this spike from 2010. But when you look at Indonesia, Indonesia does remain a country that is still heavily manufacturing-driven economy. But when you look, it's not a service-driven economy, say, as Singapore. And when you look at what areas in the manufacturing sector are relevant for Indonesia, food and beverages, tobacco industry, textile, woods, you see, a good component of the economy is based on these type of products. And these type of products also benefit from intellectual property. And here again is where business and investment, national investment, local investment, regional investment, foreign investment, and business development tie very closely with intellectual property as well. So, these are, the tree of intellectual property, the various rights, the proceedings, and the definition is obviously that intellectual property is different than real property, the property that is based on real rights, because you can't really touch intellectual property. We can replicate something, and that something will never be taken away the very first. If I have one phone, either
I have my phone in my hands, or you know, Dean Kristen has the phone, my phone. If I have a photo, I can upload it on my WhatsApp and send it to you, and the photo stays in my phone, and it just replicate the file itself many times. But the value of my information, the value of my picture, the value of my logo, it's in the right for me to decide who can copy that or not. Because if I'm a company and I create an application based on software, and then everybody can just download it for free. Now, many applications are free in effect, but you know, some we have to pay. And if everybody could just download it for free, well, the developers will not have any money. And so if you are in the business of developing an application or creating content or creating medicine or creating anything, if somebody can just copy it, you would understand that people stop producing, because the rationale for protection is that there is a lot of time and investment and knowledge and know-how that is put towards the creation of products. If it becomes too easy to copy them, then nobody would just put an investment towards the very first products, because why should I invest and spend if somebody else can come along and free ride and copy everything without having to developing anything themselves? And so there is we need for innovation investment. We need investment in innovative industries. We need investment in creative industries. At the same time, and so we need to give protection. At the same time, this protection cannot be too much, because when it becomes too much, then the innovation cycle is chilled. You know, I, as a company, I'm not going to produce something new if I can continue to do the same and nobody can compete with me. While it's important that I have the time to recover the investment, and so make some profit. So I get a patent for 20 years, I get copyright for a certain time. And then once these expire, they go in the public, these materials, these products go in the public domain and everybody can copy them. And during the life of my monopoly, when I have the patent myself, then people can also have access to the products on a monopolistic pricing, of course, but usually the market forces will drive me to compete. So Gojek now, nobody can do the same service, but Grab competes with Gojek, even though there is an idea of a merger, and there is alternative services as well. And then intellectual property is limited. We have trademarks protection, and it's limited in terms of the type of products that we can protect, and so on and so forth. And then, for example, for patents, for pharmaceuticals, countries can invoke what we say compulsory licensing. For example, Thailand has done that, Indonesia has done that. And when public health is at stake, we can have protection for compulsory, we can just take away the intellectual property protection. And so intellectual property in the business and investment area is a very important field. And this is the ecosystem with all the rights. And so I think it's always very important to remember what these rights are, how they function. So, there is the protection of the names. For example, the logos protects the indication of source of the product. Then the geographical name protects, batik from Bandung is different than batik from Solo, or the batik from Semarang, and so on. Design protects the shape of products. The patent protects the process, and so trade secret and copyright protect the expression. But we also have to have limitations. And again, we have fair uses, we have fair dealings, we have a series of limitations that we need to have, because as I mentioned before, particularly for a social justice, redistribution, human dignity standpoint,
too much IP can become highly problematic. And so, I think particularly based on Maranatha University's position, it's interesting to see the relevance of Indonesia and intellectual property. So these are the most innovative countries so far. And, I think you want to look at the top because then there are smaller countries. Singapore is not really very innovative. It's innovative in the way they do business, but the innovation is really non-local, is all foreign innovation. But, when you look at countries like Switzerland, the United States, certainly the United Kingdom, and also China is coming up quite fast. You see the value of innovation. Then when you look at the biggest economies, you see where Indonesia is. And you see how much growth we have had. Even, we have, this is 2019, but the Indonesia is one of the roaring tigers of the developing world, and between the number of people, the knowledge of people, the resources that Indonesia has, certainly Indonesia is poised to become an important economy, in the next half a century and so on. And so it is already a very important economy, but it's just poised to become more and more. And so when we look at, the amounts in GDPs, it's a very relevant number. And when we look at, there are many different statistics, and, now COVID might have changed some of these numbers. Certainly, we're going to see some pushback and slow down. But here again, Indonesia is supposed to be, one of the top 5 economy in the world in the next 10 years or so. And so with very, very high growth. And so these make the case for investment, development, the role of intellectual property and intangible assets, very much so. And so that's why it's really important for the universities to be involved in teaching these, and even more so, universities are very attentive to the human parts, to the mission part, to the redistribution part, to the social justice, to the dignity, to the access. That's really important too. Here it's interesting to see the innovation hubs. And in Indonesia, there is parts that are highly innovative. Again, it's a different type of innovation than Silicon Valley, at this stage at least. But we can certainly say Indonesian people are super hardworking and very innovative. And so I wanted to show you some statistical profiles from the World Intellectual Property Organization, just to see the growth on patent application. These are their numbers, but they actually do reveal growth in creativity and in actual ingenuity and innovation. So these are all the actual filing of all IPs until 2018. And what's interesting is that, of course, we have more trademarks, but that's the case everywhere. But when we're going to break it down in the patent law between resident and non-resident, well, we see that the non-resident are higher still than the resident. But when we go into the trademark application, we see that the residents are higher than the non-resident. And so that shows that our economy in Indonesia is still quite based on non-patentable or not patented innovation or manufacturing. And so here again, going back to the slides where we show how much manufacturing there is in Indonesia, and how now you see how perhaps the activity of patenting, it's not as active, say, like in the United States and Europe, where resident and non-resident are like 50-50. That indicates the type of investment that we have, and where perhaps a country like Indonesia might want to develop an innovation strategy based also on more technology. Because at the end of the day,
I'm from Italy, and Italy, it's a country of beautiful clothing, beautiful food, extremely famous for food. But the true innovative economy is based on machinery, and Italy has created machines, automotive, and chemicals, software, hardware, and so those products that command, because of the protection of intellectual property, we are not just the makers of the product, but we are the makers of the technology that makes product. When we look at who is inventing across the world, the big inventors still remain Switzerland, Germany, the United States, Canada, and then they own the IP, and the IP then is registered everywhere in the world, but they export ideas and knowledge, and they import materially made goods that are made abroad because of globalization or price differentiating and so on. But there is a lot of value in the intellectual property, so in the exportation. So now you see country, even like China, that started by making other people things. Now they're really actually developing and innovating. There's still a long way to go, but there is a clear attention to, we need to become innovators too. And that's exactly what the current administration in Indonesia is also doing. Certainly is a long-term process, but if you look at the changes in the quality of life, in many things that have happened in Indonesia in the past 20 years, there is a lot of attention towards innovating, of course, using the resources that are there now, so geographic indication, textiles, and so on, agricultural products, but also very much trying to find niche areas to innovate. In the Gojek, me being the Minister of Education, I don't know if he still is the Minister of Education, it was a couple of months ago. I think it also says something about it. And, the fact that entrepreneurs have to be at the heart of the education process, even though we academic might think a bit like, dismissively of practice, we always need to think that we want to create students, we want to educate students that are going to go into practice and hit the ground running and innovate more for a better world for everybody. And maybe finding medicines, that could now, or new PPEs, new masks, things that can really help everybody in this really hard time nowadays. And so, these are, some graphic and some data, but I also wanted to show you what I found that is interesting. The top applicants, they're all national companies at this point for, the patents series. These are the applicants from Indonesia. And so it's really interesting to see. And so, intellectual property in the business cycle, in the investment and business law, it's crucial because we need to think what it is, how we can secure it, and we need to think IP in a multiplicity of contexts. And so we need to teach IP in a multiplicity of contexts. But certainly to train good IP experts that understand and recognize how to implement intellectual property in a business structure. And what I'm talking business, I'm not talking big companies, I'm talking SMEs, individuals, IP for development, really at the ground level. And if we use it systematically, it can help in multiple ways promote and protect creativity, again, with the right balances. And so intellectual property can serve, and the management and the teaching of intellectual property management can serve to increase asset enterprises, can help obtaining short and longer term competitive advantage, can improve the marketability and the positioning of companies in the marketplace, can help making the employee proud of their work, can attract capital, protect investment, access to technology, and so on.
And so, you know, IP is a driving force behind creativity, behind innovation, and, you know, good culture of intellectual property with balances, but a culture that is sophisticated to understand what the intellectual property is and how intellectual property works. It's important. It's really important for business and financing and investment. And you know, here when we look at, you know, the cycle of innovation, you know, you have companies, you have often universities, R&Ds, and then you have the administration, so the IP offices, and at the same time, you know, all a serious ecosystem. And so we need to think about IP strategically when we acquire a company or asset, when we exploit them, when we monitor them, and when we enforce them through, again, the rule of law. And here again, you know, all that ties into what we do as academics, what we do as academics to teach business law, investment law, IP law. This is, you know, a very essential part of the curriculum, I would say. And so, you know, to just bring it, you know, to a conclusion, I again would like to prize your faculty to put development, investment, and business and development at the very core of your mission. Again, as a way to improve and fulfill human dignity. I'm a major supporter of the idea that economic development is actually helping human dignity. Materialism is not helping human dignity, but humans have to develop, innovate, create. You know, we find God in, you know, in art, we find God in science, we find God in many of the things that surround us. But we as academics have a duty to push for the better understanding of how the system of law can work for the promotion of a better quality of life for people in a way that is more justly distributed. And now I think never before in our lifetime was so obvious to many. I think that for the people, developing countries, poor people, probably they always realize how important is health because they probably had far less access to health than many of us. But now everybody understands the value of medicine and how important they are in everybody's life. And so IP can help, innovation can help and can save, and so we really need to do everything we can as academics to promote the study of it. And so with that, I would like to thank you, and I don't know if you plan to do any question and answer. I'd be delighted to respond to your questions. Thank you. Thank you so much for imparting your new insight and knowledge to all the participants here. It's such an opportunity for us to hear and knowledge from you and your wisdom. Thank you, Professor Aaron. Hello? Here, Mr. Christian wants to talk to you. Professor Irene, can you hear me? Yes. Professor Irene, this is Kristen. On behalf of our faculty, we are very honored to have you here right now with us. And this is very rare opportunity for faculty to be like this and can get so many opportunities. So to all students, maybe if you want to ask something now, because you maybe I need to remind you that Professor Irene is very busy and she's so expert in this area. So if you want to ask now,
ask now, because if you ask something that I cannot answer, she's the one that I'm going to ask. So she's kind of like the source of this information. So information is very important. So if you want to ask something, ask Professor Irene. And I forgot to tell to mention about this, that Professor Irene is so generous that she's willing to give this oration speech and for without charge, free of charge, and wants to donate all the honorarium for our faculty to students, maybe scholarship or something. And thank you very much, Professor Irene. Maybe this is the first. So later, maybe we can have another session and we can meet you in person. Yes, And absolutely. we will Yeah, talk about, we have discussed about short course that maybe you will be the head of the program, right? Yeah, I said you'll be very happy to do that. Yes. Yes. So yeah, I think that's all from me, Professor Irene. Maybe some other participant wants to ask you. Yeah. Thank you once again, Professor Irene, for imparting your valuable and knowledge for all today. I hope we can meet again next time. Maybe we will have another course to tell all the students about the whole Maranatha University. It's such a big opportunity for us. I think it makes it better. Thank you. Oke, selanjutnya kita telah mendengarkan orasi ilmiah dari Profesor Irene yang mana yang dibahas tadi mengenai dan menyinggung perihal intellectual property yang dimana disampaikan dengan Justitia investment. Yang dimana Profesor Irene juga tadi mention mengenai pembangunan ekonomi yang lebih baik ke depannya, dan yang seperti tadi sudah dilihat di data bahwa sebenarnya Indonesia masuk ke dalam salah satu negara yang masuk ke dalam ekonomi yang terbesar di dunia. Dan bagaimana tadi Profesor Irene juga menjelaskan bagaimana pentingnya strategi manajemen dan juga inovasi untuk membangun pembangunan ekonomi yang lebih baik, terutama di Indonesia itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Irene yang sudah melengkapinya. Selanjutnya, karena tadi sudah serius-serius, sudah mendengarkan orasi ilmiah dan sebagainya, sekarang kita mau mengadakan ice breaking dulu nih teman-teman semua. Yang dimana ice breaking ini kita akan menanyakan satu pertanyaan. Harusnya sih semuanya tahu ya, bagi Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa di sini. Tapi tenang aja, untuk yang berhasil menjawab satu pertanyaan ini dengan tepat dan benar, akan mendapatkan 50.000 pulsa OVO juga dan akan langsung dikirim ke teman-teman semua. Jadi siap semua ya teman-teman ya. Pertanyaannya adalah tanggal berapakah, bulan berapakah, dan tahun berapakah FH Maranatha terbentuk? Ayo boleh teman-teman yang tahu atau Bapak Ibu dosen di sini mau angkat tangan. Kapan FH Maranatha terbentuk? Tanggal, bulan, dan tahun. Kalau Bu Linda mungkin jago. Tanggal berapa? Oh ya, berarti. Kalau semua di sini yang menjawab dulu. Oh, Pak Asep. Oke, Pak Asep. Pak Asep mau menjawab nih. Kapan Bapak? Kapan tepatnya tanggal, bulan, dan tahun bulan berapa? Nah, teman-teman di sini Pak Asep, warga tidak jauh di Maranatha, bagi teman-teman 2020 yang belum tahu. Nah, Bapak Asep, kapan sih Pak sebenarnya tanggal, bulan, tahun FH terbentuk Pak? Kalau nggak salah ya tanggal 14 bulan 9 2009. Kalau nggak salah ya, ini bulan 9 cuma tanggalnya tanggal 9 atau tanggal 10. Terima kasih ya Pak Asep. Ya,
kali Pak Asep, mohon maaf, jawabannya kurang tepat Pak Asep. Ayo, kira-kira ada yang lain ada yang tahu tadi nggak? Oke. Iya, untuk yang di depan terlebih dahulu tadi Bu Evi udah angkat tangan ya. Bu Evi boleh maju ke depan Bu Evi. Nah, Bu Evi ini sudah ada sejak Fakultas Hukum Maranatha di Justitia tahun ya. Boleh Ibu maju ke depan sih, jangan malu-malu. Kapan Ibu tepatnya tanggal, bulan, dan tahun Maranatha terbentuk? Kan ini sudah 11 tahun Bu. Kira-kira kapan Bu? Iya betul sekali Bu Evi, luar biasa. Terbukti paling lama di Fakultas Hukum berarti ya. Selamat kepada Bu Evi. Kita akan memberikan pulsa saldo pos selama 2008. Terima kasih kedua, boleh kembali lagi ke tempat duduk. Terima kasih. Nah teman-teman semua, Fakultas Hukum Maranatha yang tahun ini sudah berulang tahun ke-11 dibentuk sejak tanggal 11 Juni 2009 bagi teman-teman maba yang belum tahu. Nah, ingat ya, itu adalah hari terbentuknya Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Nah, buat yang lain, Bapak Ibu dosen di sini maupun online teman-teman juga yang lain, jangan sedih karena kita masih ada door prize lagi. Dan sekarang nominalnya lebih besar untuk door prize yaitu 150.000 saldo pulsa OVO untuk 3 orang pemenang. Nah, masih sama sistemnya seperti tadi. Bagi yang mendapatkan undian nomornya bisa langsung lihat di layar, bisa langsung lihat di depan, bisa langsung menghubungi kontak yang sudah di-share ya di ruang meeting dunia. Oke, boleh langsung saja tanpa berlama-lama menunggu. Nomor pemenang pertama adalah nomor 189. Jadi Bapak Ibu di sini ada nomor ketiga semua. Iya, baik bagi yang teman-teman online yang mendapatkan nomor ini bisa langsung verifikasi ke nomor. Kalian mendapatkan Rp150.000. Nah, selanjutnya yang kedua, selamat kepada nomor 26. Tidak ada di sini. Oh, berarti mungkin teman-teman online lagi ya Bu ya. Selamat kepada pemenang nomor 26 bisa langsung verifikasi ke host. Dan ini yang terakhir Rp150.000 terakhir untuk saldo OVO. Selamat kepada nomor 192. Bagi teman-teman yang memiliki 192 bisa langsung cek ke host dan mendapatkan Rp150.000 saldo OVO. Baik teman-teman, kalau begitu jangan bersedih, Bapak Ibu jangan bersedih karena masih ada lagi door prize-nya sebesar Rp300.000 di penghujung acara. Jadi dinantikan dan juga berdoa bersama-sama semoga Bapak Ibu nanti teman-teman yang dapat video terakhir. Baiklah kalau begitu, karena di sini sudah selesai pada icebreaking dan pembagian door prize-nya, selanjutnya kita akan masuk ke pemberian penghargaan nih teman-teman semua. Kira-kira apa aja sih hari ini pemberian penghargaan yang akan diberikan? Yang pertama yaitu dengan mahasiswa dengan IPK tertinggi. Yang kedua untuk staf TKT, yang ketiga staf TU, dan juga untuk Bapak Ibu dosen siapa yang terfavorit tahun ini. Nah untuk staf TU dan juga Bapak Ibu dosen kami telah melakukan survei. Jadi teman-teman mahasiswa langsung yang memilih siapakah staf TU dan dosen terbaik tahun ini. Baiklah kalau gitu langsung saja kepada pemberian penghargaan pertama, mahasiswa dengan IPK tertinggi tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Untuk yang pertama, selamat kepada Kayunya Fiat Putri di angkatan 2017 oleh kita bersama-sama 7,5 dengan IPK 3,79. Terima kasih Kayunya. Nanti kami akan memberikan penghargaannya. Dan untuk yang kedua, IPK tertinggi 2018 ini ada di sini dengan IPK nyaris kurang 3,9. Luar biasa. Untuk yang terakhir, angkatan 2018 sudah, kalau selanjutnya angkatan 2019 kira-kira yaitu Kevin Alin Prabani NRP 198 3,95. Wah luar biasa, masuk Maranatha IPK langsung 3,95. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Saya ucapkan selamat sekali lagi kepada mahasiswa dengan IPK tinggi dan juga teman-teman di rumah. Jangan patah semangat walaupun
maupun nanti ketika lulus kedua. Baik, selanjutnya kita akan memberikan penghargaan terhadap staf TKT. Semua tahu semua kita tahu di sini kalau misalkan kuliah yang baik, kuliah yang berjalan baik pasti didukung oleh kawan-kawan di belakangnya yang membantu kita untuk mendapatkan fasilitas kemudahan dan lain-lain. Nah, di sini kita ingin memberikan penghargaan kepada TKT Fakultas Hukum Maranatha yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Asep Supriyoto dan Bapak Aji Ibrahim. Boleh Bapak? Dan terima kasih sekali lagi untuk pengabdiannya terhadap Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Selamat Pak Haji. Boleh Pak Haji dan Pak Asep saya hai dulu ke kamera mungkin. Teman-teman semua yang belum tahu, di sini ada Pak Haji dan juga Pak Asep sampai kakek kita. Sekali lagi terima kasih Bapak pengajar terhadap Fakultas Hukum yang membantu perkembangan mahasiswa untuk belajar dengan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak, nanti penghargaannya akan diberikan oleh Selamat. Terima kasih Bapak. Oke, nah udah kenal ya teman-teman. Selanjutnya nih, yang paling ditunggu-tunggu karena semua mahasiswa udah survei Pak di rumah. Nah, kira-kira iya Bapak, staf TU terbaik. Kira-kira siapa ya? Staf TU terbaik. Yang akan diumumkan hari ini jatuh kepada Ibu Femi Maria SD. Selamat Ibu Femi. Nah ini yang belum kenal teman-teman, ada fotonya. Nah ini Ibu Femi. Ibu Femi mungkin mau say hi dulu Ibu ke teman-teman di rumah. Halo kepada semua yang nonton. Hai ceritanya. Ya, terima kasih banyak. Makasih banyak buat mahasiswa yang sudah voting ya. Karena saya sebenarnya semua itu terbaik. Ini menurut saya karena kita adalah satu sistem yang sama. Jadi keberhasilan saya ya berarti keberhasilan semua teman-teman semua. Jadi semuanya KPU terbaik buat semuanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Femi Maria. Dan untuk yang selanjutnya dan yang terakhir, siapakah dosen terbaik dari hasil survei mahasiswa tahun ini? Selamat kepada Bapak Dr. Hasanain Haikal SHM. Ya, selamat kepada Pak Haikal. Sayangnya Pak Haikal hari ini belum halangan hadir. Nanti untuk seluruh pemberian penghargaannya akan diserahkan oleh pihak panitia kepada masing-masing penerima penghargaan. Jadi sekian dari rangkaian penghargaan. Kita akan lanjut untuk melihat video dari Faculty of Law Choir. Jadi teman-teman Fakultas ini sangat luar biasa ya. Meskipun di masa pandemi ini, tapi teman-teman tidak berhenti untuk berkreativitas. Tetap berkreativitas dan ingin menampilkan yang terbaik untuk Fakultas Hukum. Jadi selamat menyaksikan.
Luar biasa sekalian, di Fakultas Hukum walaupun jarak jauh tapi menyempatkan untuk video yang sangat merdu dan sangat bagus bagi Fakultas Hukum. Spesial 11 tahun di Natalis Fakultas Hukum. Nah, selanjutnya kita akan melihat video dengan penyebab apa sih hukum melengkapi masyarakat. Jangan disaksikan. Nah, terus aku
Jadi buat teman-teman hati-hati, selama mobil pakai terus maskernya dari posisi on. Menurut aku ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan ulang dan kadang-kadang sih kita bisa lebih bijaksana ya untuk memperlakukan hal-hal ini gitu loh, karena masa mobil sendirian jelas nggak ada siapa-siapa, dan itu lagi siapa itu kok harus pakai masker dan kita berapa. Setelah itu dikira justru ke tempat yang ramai penuh kerumunan dan mereka pun nggak melaksanakan protokol PSBB. Kita dapat menemukan sebuah pertanyaan dari video tersebut. Bagaimana aspek hukum kewajiban penggunaan masker meski sendirian di mobil? Jawabannya dapat ditarik secara umum bahwa meskipun yang bersangkutan sendirian di mobil, ada potensi akan menyebarkan virus dan bersangkutan positif. Misalnya, di suatu waktu orang lain masuk ke mobil sementara droplet sudah makan di mobil. Hukum dibuat untuk mencegah kemungkinan terburuk. Kalau yang bersangkutan bebas yang terjadi ruang atau hubungan di tempat yang ramai, maka yang perlu dikritisi adalah penegakan hukum yang mengikat. Dan pengaturan penggunaan masker di mobil, kita bisa melihat bahwa hukum dibentuk untuk mencegah kemungkinan terburuk sehingga dapat menciptakan keselamatan dan ketertiban untuk masyarakat. Hal lain yang tercipta dari kondisi COVID-19 ini ialah adanya inovasi humanity karya anak bangsa yang tentu perlu untuk diapresiasi. Hukum mengakomodir perlindungan terkait karya tersebut dengan adanya hak kekayaan intelektual yang dilindungi melalui pendaftaran. Dengan mendaftarkan kekayaan intelektual, hal itu membantu kita untuk melindungi aset dari pengakuan orang lain serta membantu pertumbuhan ekonomi negara. Sebagian pembahasan tersebut adalah contoh bahwa peran hukum akan selalu hadir dan terus membantu untuk mengangkat hidup masyarakat. Kita beri tepuk tangan dulu ya karena Pak yang sudah menyediakan dan menjadi ini. Nah, untuk kesimpulan tadi, apa sih sebenarnya hukum itu melamar masyarakat seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan sebelumnya di video tersebut, hukum hadir untuk melengkapi masyarakat untuk apa? Bukan hanya untuk mengatur, tapi untuk demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Seperti contohnya tadi, kenapa sih sendirian mobil harus pakai masker? Karena masih ada potensi untuk penularan COVID itu sendiri. Dan juga seperti tadi, hebat dari mahasiswa juga di Indonesia membuat sistem jumantri untuk melindungi intelektual properti juga di Indonesia. Dan di situ kita bisa lihat bahwa hukum sendiri itu mengatur sangat banyak aspek, namun yang pasti demi kebaikan masyarakat itu sendiri. Baik, kalau begitu langsung lanjut saja ke acara yang berikutnya, yaitu adalah pemberian door prize yang terakhir nih. Tadi kita sudah menjadikan 8 door prize, nah ini dia door prize terakhir untuk satu orang pemenang terakhir. Yang dimana satu orang pemenang terakhir ini akan mendapatkan 300.000 saldo OVO. Oke, kira-kira siapa ya yang dapat door prize terakhir ini? Nah, teman-teman masih bisa lihat ya di layarnya. Kira-kira siapakah yang mendapatkan saldo OVO senilai 300.000 di acara dia Natalis Fakultas Hukum? Selamat kepada nomor 79. Selamat kepada nomor 79. Saya bisa beri tangan dulu. Selamat mendapatkan door prize terakhir nih senilai 300.000 rupiah. Yang punya nomor 79 langsung konfirmasi. Alhamdulillah 300.000. Boleh langsung konfirmasi. Nah, terima kasih kepada teman-teman, kita telah hadir di pembukaan acara Dias Natalis FH Maranatha yang ke-11 tahun. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir di tempat maupun secara online dan juga kepada teman-teman mahasiswa. Terima kasih banyak telah mendukung dan menyukseskan acara Dias Natalis yang ke-11. Saya Aprilia selaku MC Komite Judi, dan selanjutnya sebagai penutup kita akan mendengarkan doa penutup dari berbagai agama yang sudah direkam oleh teman-teman di rumah juga.
Nah, sebelumnya saya harap teman-teman di rumah maupun yang di tempat tetap menjaga kesehatannya dan juga selalu ingat akan protokol kesehatan dimanapun berada. Sekian dari saya, kami undur diri. Terima kasih. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan berikanlah rezeki dari Tuhan kepada penduduk yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari. Dan juga lindungilah para pemimpin kami agar tidak bisa menjalankan tugas dengan segala perjuangan. Ini speakernya di absen nih. Biasanya gedein dikit. Baik, mari kita bersepakat dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami selalu berdoa bagi Fakultas Hukum, khususnya Maranatha. Tuhan, kami berdoa Tuhan bisa dipimpinnya dan para memberikan hikmat Tuhan supaya mereka dapat memimpin dengan kemenangan dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dosen Fakultas Hukum Maranatha supaya memberikan kesabaran untuk mendidik anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi staff dan usaha supaya Kau yang memberikan hati yang melayani bagi mereka sehingga mereka siap untuk melayani seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi mahasiswa Fakultas Hukum supaya diberikan motivasi untuk terus tetap giat belajar dan juga setiap permasalahan mereka baik secara ekonomi atau apapun bisa Tuhan yang jawab setiap permasalahan tersebut. Kami serahkan doa ini dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita dipenuhi dengan Tuhan, kami memohon untuk acara ini dengan ucapan syukur. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap rangkaian acara yang sudah terjadi. Kami mengucap syukur untuk setiap materi yang sudah disampaikan. Kami berdoa Tuhan supaya kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan supaya Fakultas Hukum bisa terus berjaya dan terus berkembang dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak, dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.